di bidang IT agar kami bisa menerapkan dalam kehidupan dan di dalam menjalankan tugas-tugas kami. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, semoga acara kita membawa. Baiklah, Kita masuk ke acara yang kedua. Baiklah, kita masuk acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 10537 Pastel Labu. Kepada Ibu, kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini hari yang sungguh luar biasa menurut saya karena adalah salah seorang dari wali murid serta juga termasuk trainer dari Google Gemini Certified Educator ya. Terima kasih Bapak Ilham yang sudah memberikan edukasi kepada kita semua hari ini dan saya sangat berbangga sekaligus juga sebagai wali murid dari kelas 1 dan kelas 3 ya. Luar biasa sekali ya, adalah seorang edukator juga seorang wali murid yang sangat luar biasa. Kemudian untuk membimbing juga ya, untuk memberikan ilmunya kepada guru-guru di mana anak kita bersekolah. Terima kasih dan sangat luar biasa menurut saya. Kemudian kepada Bapak dan Ibu guru juga saya ucapkan terima kasih sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka pemberian atau mempersiapkan pembelajaran inovator berbasis AI, bukan IT ya, AI ya, dengan Gemini. Gemini termasuk apa nih Pak ya? AI Gemini gitu ya. Nah, nanti dijelaskan barangkali ya Pak. Saya juga sangat-sangat kurang sekali dalam masalah IT juga ya. Saya sangat kurang ya. Walaupun saya kepala sekolah, bukan berarti kepala sekolah itu serba tahu juga ya Pak ya. Jadi bersyukur kita pada Allah dan juga pada Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersalawat. Semoga nantinya kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD 10537 Partai Labu Pekan, dan yang saya banggakan Bapak Pak Ilham Nazril, Nazarul Ilham ya. Terima kasih luar biasa. Kemudian hari ini kita berkumpul dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Barangkali di sini saya banyak memohon maaf di mana banyak kekurangan di sekolah kita ini atau belum maksimal dalam penggunaan IT, dan juga kami juga melihat bahwa laptop yang ada di sekolah kita ini pada umumnya banyak yang digunakan. Padahal saya berharap semalam semua bawa laptop, tapi hanya beberapa. Jadi mudah-mudahan walaupun yang tidak ada laptop, mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan nantinya setelah pembelajaran ini.
Yang penting yang ada laptop, marilah kita sama-sama ikuti dan nanti bisa menularkan ke yang lain. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan sebagai kepala sekolah. Saya terima kasih kepada Bapak dan juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah sama-sama kita berada di sekolah ini. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Baiklah, kita masuk acara yang ketiga, yaitu arahan dan bimbingan dari narasumber kita Bapak Ilham atas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, karunia, nikmat yang tak terhingga. Hingga saat ini kita masih bisa bernapas, menghirup udara segar, masih bisa melihat, masih bisa berbicara, masih bisa berjalan dan seterusnya. Oleh karenanya sudah menjadi keharusan diri kita, semuanya harus kita syukuri. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Salat berangkai salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita memperbanyakan mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurmalis SHG. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di UPT SPN SDN 105337 Pantai Labu Pekan. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Yang pertama saya mengucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, ya, sebenarnya dengan komunikasi yang mendadak ya Bu, ya, tapi alhamdulillah dengan komunikasi itu tanpa atas izin dari Allah kita tidak akan bertemu di siang hari yang berbahagia ini. Maka kita syukuri bersama. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas antusiasnya untuk bisa mengikuti sesi hari ini. Tadi Ibu protokol menyampaikan arahan, bimbingan. Saya rasa itu terlalu ya Bapak Ibu. Enggak, saya tidak memberikan arahan, saya tidak memberikan bimbingan ya. Saya di sini hanya berbagi praktik baik Bapak Ibu. Mohon izin, saya bukan mengajari sebelumnya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti dari Bapak Ibu saya juga bisa belajar. Kita bisa belajar dari mana saja dan dari siapa saja. Bahkan dari siswa kita pun kita bisa belajar sesungguhnya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi hanya sekedar berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pelatihan ini. Sebelumnya Bapak Ibu saya perkenalkan diri walaupun udah pada kenal ya. Sebahagian barangkali saya Nazarul Ilham. Saya saat ini ya, nama saya Nazarul Ilham Bapak Ibu. Saya lahir di Pantai Labu ini Bapak Ibu ya, saya kepala daerah ya. Dan kebetulan pada saat ini saya sebagai trainernya Google Certified Educator, kemudian trainernya Gemini Academy dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya Bapak Ibu ya. Saya unit kerja di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Tapi dalam hal ini sebenarnya saya bukan membawa nama sekolah, tapi membawa nama dari kementerian Bapak Ibu. Jadi berdasarkan surat edaran yang ada, sebenarnya Bapak Ibu ini kemarin sudah tersebar ke setiap
cabang dinas pendidikan masing-masing baik provinsi maupun kabupaten Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah surat resminya Bapak Ibu. Jadi ibaratnya saya adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan yang bekerja sama dengan Google dan Revo. Revo ini adalah mitranya dari Google, dan kedua ini dia bermitra dengan Kemendikbudristek. Jadi kami ada beberapa trainer di Sumatera Utara, salah satunya saya, untuk ditugaskan menyampaikan hal ini. Karena kebetulan saya sudah mendapatkan pelatihannya, begitu Bapak Ibu. Sebenarnya semua kita bisa menjadi trainer Bapak Ibu ya, karena mungkin saya udah mengikuti. Kalau kemarin Bapak Ibu mengikuti edaran ini, pasti juga akan ditugaskan untuk menyampaikan ini, yakni namanya pengimbasan Bapak Ibu ya. Ini sekedar. Lalu dulu kami sama Pak Maherudin ya, sama Pak Mahyar kalau saya di Dharma Karya ya. Baru saya GPAI Bapak Ibu sama dengan Bu Yanti sama dan Pak Mahyar juga, kami GPAI ya. Jadi GPAI tidak menutup kemungkinan bagi kita Bapak Ibu untuk dalam tanda kutip selama ini anggapan di luar bahwasannya apa ya, gaptek kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, maaf ya, itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Guru apapun kita bisa untuk berinovasi dan berkarya Bapak Ibu ya. Nah, saat ini saya juga Bapak Ibu selain Google Master Trainer sebagai sekretaris MGFT PAI Kabupaten Deli Serdang, kemudian ketua dari FPK Sumatera Utara, Forum Pengembangan Profesi Guru PAI Bapak Ibu salah satunya ya. Nah, saya rasa tidak usah berpanjang kala untuk sesi perkenalan karena pada dasarnya kita sudah saling mengenal Bapak Ibu. Hanya mungkin dari beberapa Bapak Ibu yang tidak saya kenali, oleh karenanya perlu kita untuk saling mengenal. Nah Bapak Ibu, kita langsung ke materi aja barangkali Bapak Ibu ya. Jadi tadi dasarnya sudah jelas Bapak Ibu ya. Ini adalah program resmi dari Kemendikbudristek Bapak Ibu, di mana pelatihan ini Bapak Ibu dapatkan alhamdulillah bisa secara gratis Bapak Ibu ya. Hanya saja perlu kemauan dari kita saja. Di mana ini nanti akan difasilitasi sertifikat. Sertifikat nanti ada dua Bapak Ibu. Sertifikat langsung dari Google dan sertifikat dari Revo. Revo ini dia dari mitranya Google. Kalau yang Google dia berskala internasional, kalau yang Revo berskala nasional. Tapi syaratnya harus mengikuti ujian dan lulus ujian. Maksud saya nanti makanya saya minta sama ibu kepala sekolah barangkali bisa membawa laptop, kita bisa kerjakan ujian sama-sama gitu, bisa saling diskusi Bapak Ibu. Sayang sertifikatnya tidak dimanfaatkan karena kami mengikuti pelatihan ini berbulan-bulan, tapi Bapak Ibu nanti dengan ini sudah sama sertifikatnya kayak sertifikat yang saya punya. Bedanya nanti saya ada punya sertifikat dari Kemendikbudristek, mungkin Bapak Ibu belum karena belum mengikuti pelatihan ini secara resmi. Tapi setidaknya nanti sertifikatnya sama seperti saya kalau lulus Bapak Ibu. Sertifikatnya sangat berguna dan bermanfaat, apalagi yang PNS untuk kenaikan pangkat barangkali Bapak Ibu ya, yang mau sertifikasi untuk portofolio dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan sekali Bapak Ibu untuk angka kredit dan lain sebagainya. Nah, baik langsung ke materi barangkali Bapak Ibu. Dengan tema mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Bapak Ibu pernah tahu AI? Pasti tahu ya. Bu Yanti sering ini, fotonya sering di AI kan di sosial media. Tapi nggak apa-apa, itu suatu apa ya, pemanfaatan juga. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang perlu kita dalami lagi, Bapak Ibu ya. Jadi AI itu adalah kecerdasan artifisial. AI ini sebenarnya mesin Bapak Ibu. AI ini adalah buatan manusia. Kalau ada dikatakan bahwasanya AI dapat menggantikan peran guru, tidak. Ya, karena dia juga adalah ciptaan dari manusia.
AI ini bisa bermanfaat dengan hebat di tangan guru yang hebat. Kalau tidak dimanfaatkan, AI ini juga nggak hebat, begitu Bapak Ibu ya. Jadi dia hanya sebuah mesin, kalau didiamkan aja, dia nggak akan bergerak. Gitu. Ibarat sepeda motor, kita diamkan aja, lama-lama rusak, usang, tidak ada manfaatnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah jadi AI ini banyak produknya Bapak Ibu. Ibarat tadi merek sepeda motor, ada banyak, ada NMAX, ada Supra, ada Mio dan lain sebagainya. AI ini banyak Bapak Ibu. Ada dari ChatGPT, baru ada lagi Cici, pendengar Cici ya. Cici itu ya Meta itu AI. Di Canva juga ada AI-nya. Nah, Gemini AI-nya Google itu adalah Gemini namanya. Ya, jadi dispesifikan Bapak Ibu, AI-nya Google itu adalah namanya Gemini, seperti yang dipertanyakan di buku kepala sekolah tadi. Jadi AI itu banyak. Nah, produknya Google, produk AI-nya Google namanya Gemini Bapak Ibu ya. Nah, Gemini ini pun ada 3, ada ML, LLMS, AI Gen namanya ya, machine learning. Ini tidak perlu begitu krusial untuk kita dalami Bapak Ibu ya. Lalu menggunakan AI dengan aman dan tanggung jawab ya. Jadi Bapak Ibu dalam menggunakan AI ini juga kita penuh tanggung jawab, harus bijaksana dalam menggunakannya Bapak Ibu ya. Jika tidak, maka akan ada hal-hal yang tidak sepantasnya terjadi Bapak Ibu, begitu ya. Bahkan kalau dengan AI bisa nanti Bapak Ibu foto padahal sendiri, tapi di sampingnya bisa pula ada cowok di sebelahnya kan. Jadi berantem sama pacarnya kan gitu ya, sama suaminya, terjadilah perselingkuhan dan lain sebagainya. Lalu nanti yang gemuk bisa jadi kurus, ya kan Bapak Ibu. Yang nggak pakai jilbab bisa pakai jilbab, ya. Yang bopeng-bopeng jerawatan kayak saya gini kan, nanti bisa mulus. Jadi kadang nggak perlu lagi kita pakai filter HP yang mahal. Dari Gemini pun bisa sekarang ternyata. Nanti kita ulas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bias. Bapak Ibu ternyata AI ini karena dia adalah buatan manusia, dia juga bisa bias bahasa kita apa ya? Bahasa kita itu nggak nyambung. Kadang kita mau menceritakan sesuatu itu dia bisa juga nggak nyambung Bapak Ibu. Dia bias namanya. Oke ya. Kemudian ada namanya halusinasi. Nggak manusia aja halusinasi ternyata. AI juga bisa halusinasi. Kalau halusinasi ibaratnya ngawur. Ini lebih parah lagi. Apa yang kita minta yang keluar apa bisa. Makanya tadi penggunaan AI itu harus bijaksana dan penuh tanggung jawab, karena harus kita validasi. Misalnya kita mencari materi, mencari RPP, tetap harus kita validasi Bapak Ibu, pas atau enggak. Begitu. Jadi tidak mentok kita copy paste kita gunakan, karena dia ada bias dan halusinasi. Ya. Ternyata nggak hanya manusia aja halusinasi ya kan? AI juga bisa. Oke, ini skip. Nah sekarang kita kembali Bapak Ibu, prompt. Pernah dengar namanya prompt Bapak Ibu, prompting yang sering gunakan AI? Bu Yanti itu prompt. Mungkin kita tahu tapi nggak tahu nama istilahnya gitu ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, betul kata Bu Nabila. Prompt itu adalah instruksi, perintah apa yang mau kita minta kepada chatbotnya. Chatbot nih ya. Prompt itu instruksi atau pertanyaan yang ingin kita tulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Gitu ya. Nah, dalam membuat prompt ini ada kerangkanya, parts namanya Bapak Ibu ya. Persona, aim, recipient, then, dan structure. Intinya dari kerangka ini, kalau kita menginstruksikan sesuatu ke dalam promptnya AI, promptnya Gemini, dia harus jelas Bapak Ibu. Dia harus jelas personanya. Persona maksudnya saya adalah guru kelas 3 SD. Saya ingin tolong
membuatkan materi tentang metamorfosis untuk kelas 3 SD misalnya, yang akan saya bagikan ke murid-murid saya. Jadi dia harus jelas tujuannya, personal. Kalau enggak dia nanti akan bias dan halusinasi. Makanya harus detail Bapak Ibu ya. Sama kalau kita menjelaskan sama suami, sama istri yang permasalahan, harus dikonfirmasi secara detail supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita skip aja itu. Nah, sekarang kita mau eksplor. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Dari manakah kita masuk ke Gemini itu? Banyak jalan menuju Roma Bapak Ibu ya. Jadi sederhananya ada dua cara. Kalau yang ada laptop boleh. Nanti kalau laptop nggak dibuka. Bisa Pak, ada colokan ya. Ada colokannya, oke. Saya kali ya bisa kita ini, bisa kita explore. Oke, jadi ada dua cara. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu coba ke pencarian Google. Pak Mahir bawa laptop. Oh, Bu Yanti. Kita nggak apa-apa lagi sama saya kan. Oke. Buka gini. Langsungnya aja nih. Baru ini titik 9 ajaib supaya kita nggak tabu tadi Bapak Ibu ya. Kalau ada yang membilangkan titik 9 ajaib itu apa sih ini? Di samping foto kita lihat, ini namanya titik 9 ajaib, gitu ya. Ada? Sudah? Lalu kita klik. Nah, di sini ada di bawah drive, ini ada Gemini. Ini baru tahun ini Bapak Ibu. Dulu ini belum ada Gemini di sini. Ada. Pakai akun belajar ID. Saya sarankan pakai akun belajar ID Bapak Ibu ya. Iya. Kalau dari HP langsung ke pencarian aja Bapak Ibu. Gemini.google.com atau bisa diunduh dari Play Store. Juga bisa, ya betul ya. Nampak Bu? Nggak perlu di-download dari pencarian pun bisa Bu, kalau dari HP. Gini dia Bu. Nih. Nampak Bu? Ketik aja gemini.google.com. Oke. Dapat Bu? Bu Yanti dapat? Punya Bu Ida? Ya. Belum. Maksudnya masih paling ini laptop. Kenapa laptop bawa? Ya. Gak apa-apa laptopnya Lola sama zaman orang itu ya. Bukan Lola. Lama. Sekarang dia semacamnya kayak boleh gitu. Ya. Udah. Kita buka yang dari HP boleh Bu, dari HP boleh. Dari HP bisa. Udah. Gemini. Udah. Tadi prompt, inilah yang namanya prompt nih Bapak Ibu ya. Ini prompt dasar. Ini namanya prompt dasar Bapak Ibu ya. Kalau di prompt dasar ini bisa cepat, tapi kadang dia mau kurang akurat. Misalnya buatkan
buatkan materi apa Bapak Ibu? Materi apa Bu? Metamorfosis lah. Ini saya ingat anak saya ada PR metamorfosis kemarin. Ini prom dasar. Ya, ini prom dasar. Metamoria. Salah. Sebenarnya ini tadi maksudnya dia harus detail lengkap metamorfosis supaya hasilnya akurat. Fisis. Apa-apa kalau dia sikit-sikit dia bisa langsung membaca. Udah bisa, ChatGPT juga bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam Gemini Academy, di dalam Gemini ini ada beberapa menu ternyata. Ada yang tahu? Bakso nih ayam berminyak gitu ya. Makan aja pikirannya. Bu Nabila tahu? Belum. Oke. Biasanya saya pun dulu tahunya cuma ini aja. Iya, cuma tahu yang pemdasarannya aja. Ya, nah ternyata menunya itu ada banyak. Ada ini. Caranya dari sini Bapak Ibu, tools. Buat. Sekarang kita mau cari menunya Bu, ke tools. Tools ya. Diklik. Nah, menunya itu ada 4. Sebenarnya ada lebih dari 4 kalau yang berbayar. Ya, ada yang berbayar. Karena kita belajar ID dia. Iya betul ya. Jadi ada namanya Guide Learning, Deep Research, Create Image, Canvas. Nah, ini hampir mirip-mirip sebetulnya, tapi terdapat fungsi masing-masing. Kita ulas satu persatu. Yang pertama Guide Learning. Siapa guru bahasa Inggris Bapak Ibu? Guide Learning ini pembelajaran terpandu. Ya. Guide Learning. Nah, Guide Learning ini dia gini Bapak Ibu. Karena dia sesuai pengertiannya adalah pembelajaran terpandu, kita mau menanyakan sesuatu itu betul-betul dipandunya sampai detail, sampai kita puas sepuas-puasnya. Misalnya saya menginginkan materi Asmaul Husna, apa namanya, metamorfosis saja lah ya, metamorfosis misalnya ya. Nanti dia bertanya dulu tuh, kamu mau metamorfosis ini mau tahu dari mananya? Apakah reaksi kimianya ataukah dari yang lain-lainnya gitulah kurang lebih ya Bapak. Yang bersama dengan guru dan berikut. Udah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi Guide Learning ini kita mau minta sesuatu, dia akan memandu benar-benar terpandu sampai sedetail-detailnya ya. Lalu Deep Research. Lalu yang kedua Deep Research. Deep Research ini menarik Bapak Ibu. Deep Research ini biasanya membantu kita untuk yang buat riset, penelitian, buat makalah, buat tesis, skripsi. Nah, yang membuat dia unik itu apa Bapak Ibu? Dia bisa langsung mencantumkan sumber. Kalau kita misalnya buat makalah, buat skripsi kan harus ada sumbernya kan gitu. Dari buku satu ke buku satu, yang satu yang lain, sehingga kita membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Harus pindah dari perpustakaan satu ke A ke B dan ke C begitu. Nah, kalau di Guide Research ini, di Deep Research ini dia akan memunculkan. Contohnya kita coba demokan. Misalnya kita mau buat penelitian dilema pembelajaran berbasis teknologi pada
siswa sekolah dasar. Ini kalau saya pribadi ini jadi dilema Bapak Ibu. Kenapa? Nggak mungkin kita anak-anak kasih HP kan gitu Bapak Ibu ya. Nah ini kita buat penelitian ini misalnya. Dilema pembelajaran berbasis teknologi pada siswa sekolah dasar. Oke. Boleh dicoba yang bukan laptop boleh. Yang dari HP pun bisa Bu. Bisa kan Bu ya. Oke, kita enter. Apanya tuh? Iya, iya. Iya, itu. Ngecek pun bisa. Udah Bu? Mana Bu? Bisa? Get research, oke. Buatlah, Ibu mau berpenelitian apa? Kalau saya buat dilema pembelajaran berbasis teknologi pada siswa sekolah dasar, saya mau riset tentang ini misalnya. Kita cari. Nah, ini dia bedanya Bapak Ibu dengan prom dasar. Kalau yang prom dasar begitu kita cari langsung keluar dalam hitungan detik, cerat gitu ya kan? Tapi ada kelemahannya. Kalau yang dari deep research ini dia karena dia ibaratnya mencari dari berbagai sumber 1, sumber 2, sumber 3, makanya dia membutuhkan waktu sekitar 2 menit, nggak sampai berhari-hari. Dibanding kita harus pindah dari perpus satu ke perpus yang lain, kan gitu ya. Nah ini keluar. Nah setelah dia keluar Bapak Ibu, dia akan meminta kita untuk melihat dulu. Kalau kita buat penelitian itu kan ada pendahuluan, ada latar belakang, ada hipotesis dan lain sebagainya. Ini kerangkanya udah pas atau belum? Kalau belum pas, si AI ini, si Gemini-nya menawarkan lagi edit rencana, boleh kita edit, misalnya apa yang kita tambahkan. Anggap ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita langsung ke mulai penelitian. Deep research Bu, deep research. Hah? Deep research ada? Iya, deep research. Ini udah deep research. Udah dari instruksinya. Jadi, mau buat penelitian apa Ibu misalnya? Bisa. Misalnya. Nah, Bapak Ibu ini kita perlu lihat. Ini kan dia loading Bapak Ibu. Dia analisis result. Result ya. Dia analisis sumber. Nanti di sini akan muncul dari misalnya ada 20 sumber, 30 sumber dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya ada kendala, boleh instruksi langsung Bu. Boleh. Bu Mela dapat? Nggak dapat? Dari Google aja, dari saya. Di risetnya ada? Nah ini Bapak Ibu. Karena ya, nah karena dia harus ibaratnya dia harus membaca, mencari, maka dia butuh beberapa waktu untuk menghasilkan penelitian ini Bapak Ibu ya. Nah kita sambil menunggu ini Bapak Ibu kita ke yang lain ya, sambil menunggu kita balik ke jenisnya lagi. Kita buka lagi aja. Bu Anti buka apa Bu Anti? Tadi Bapak Ibu beberapa menunya tadi, yang pertama ada guide learning, kedua di research. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga create image. Ini sembari untuk mengefektifkan waktu Bapak Ibu ya, ini kan belum selesai.
Ini belum selesai, masih mencari. Saya lompat aja dulu, nanti kita balik kembali lagi ya. Nah, kesampingan, tapi buka tab baru. Buka tab baru ya. Oke. Nah, sekarang ini create image. Kalau create image ini kalau untuk pembelajaran ya, dia bisa menyajikan sebuah materi yang ada gambarnya, ada penjelasannya, ada gambarnya, ada penjelasannya. Apalagi kita kan SD kan, harus suka anak-anak gitu Bapak Ibu ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Buatkan saya, misalnya buatkan saya penjelasan gambar sel, misalnya Bapak Ibu, tentang sel misalnya ya. Sel. Bebas, Ibu mau cari apa bebas. Ini dia. Jadi dia di sini langsung ada penjelasan, ada gambar. Tapi Bapak Ibu, sesuai dengan konsep awal, AI ini kadang dia mau bias, mau halusinasi. Makanya kita perlu memvalidasi juga. Udah betul nggak ini? Udah betul nggak ini bagian dari nukleus? Udah betul nggak ini bagian dari sitoplasma dan lain sebagainya? Harus validasi. Oke. Ke bawah coba. Ke bawah. Itu ini ada penjelasan. Coba diarahkan ke image-nya. Imagernya. Nanti itu form dasar. Takutnya itu form dasar kan. Kembali lagi, tertulis lagi, diarahkan dia ke sini. Diklik print image-nya. Sudah. Belum. Mungkin sinyal. Bisa dilihat. Cari tentang apa? Ibu keluar. Yang lain. Misalnya buatkan saya penjelasan gambar fotosintesis, misalnya fotosintesis. Udah Bu? Sudah? Halo. Hai, halo gitu ya. Bapak Ibu, kita kembali ke deep research tadi. Saya mau menunjukkan hal unik dari deep research. Ini sudah selesai. Dia sudah selesai mencari dari berbagai sumber. Nah, coba kita lihat ke bawah, Bapak Ibu. Nah, ini dia menyajikan sumbernya. Bisa? Ada sebagian yang bisa, ada yang sebagian tidak, Pak. Ini bisa. Ya. Jadi misalnya dari 33 jurnal yang diletak dia ada 2 yang Itu namanya tadi bias. Iya. Ya, makanya kita perlu validasi lagi. Intinya gitulah ya. Dia menunjukkan sumber yang ada, Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke gambar tadi ya. Kalau misalnya nggak keluar bisa jadi sinyal atau lain hal, nanti dieksplor saja setelah ini Bapak Ibu ya. Nah, yang uniknya kalau ini untuk pembelajaran, kita bisa juga untuk yang lucu-lucu. Kadang untuk lucu-lucu ini membuat kita semangat kadang-kadang ya kan. Pernah nggak Bapak Ibu kalau lihat di media sosial di Facebook, nanti fotonya itu backgroundnya di pantai, di hutan, di kawah, gamelan ya kan, kerjaan ya kan. Rupanya AI, ya betul. Coba saya mau minta tolong Bapak Ibu explore. Selfie dulu, selfie. Coba Bu, selfie. Misalnya berdua. Nanti kadang mau berubah, Bang Lei jadi berubah.
Bukan jadi Spiderman kan ya. Nih ya, contohnya Jadi kursi bisa itu. Bapak bisa. bisa. Bisa kamera. Kami luar dulu ya. Boleh Bapak Ibu selfie di HP masing-masing, baru nanti ambil dari sini. Nih, tanda tambah ini upload files, Iya. foto. Bisa loh. Iya, dari HP. Foto dulu dari HP. Mau ambil dari sini? Ya foto HP kirim ke WA web. Buka WA web. Nah, ini saya ada foto, ya. Ini foto, misalnya ini foto anak saya. Ya? Iya. Dia anak saya itu Bu, Adiba itu, Akila itu olah-olah ada jadi berubah backgroundnya jadi balon-balon itu pekerjaan saya kerjaan dia. Aneh dari dia kan. Tapi tetap harus kita pandu, Bapak Ibu. Anak-anak jangan kita biarkan serta-merta menggunakan gadget. Nah, iya ya. Nah, tapi kalau untuk belajar nggak apa-apa. Coba ini ganti background di pantai. Ya. Hah? Pikir orang makan di luar, pikir orang di Roma ya kan, di Paris ya. Nah, coba Bapak Ibu nanti kalau muncul tunjukkan ke saya. Hah? Tulis instruksinya. Buatkan ganti background di Paris atau ganti background di Mekah. Ganti ke image. Iya, masih ke image. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Ya, ganti background. Ini Bapak Ibu ya, jadi seperti ini. Ya, Ibu di pantai. Tengok Bu, fotokan Bang Dek. Nah, Ibu ya. Ya, ini dia berubah backgroundnya dari pantai. Oke, yang lain ada? Background itu pelaminan tuh boleh kalau mau kawin lagi. Misalnya, misal. Oh, apa Bu? Gemini.com ya. Jadi ini Google ini. Ini buat gambar. Nah, Bapak Ibu, dia bukan hanya bisa mengganti background, ganti baju bisa, ya kan? Ganti baju pun bisa Pak. Oke, misalnya kemarin anak saya diolah-olahnya jadi baju adat dibuatnya. Bisa jadi baju adat di Minang dibuatnya. Pandai dia. Oke. Coba ini misalnya ya. Buatkan memakai seragam polisi misalnya. Oke. Bisa Bu, jadi di mana Bu Mela? Madinah ya. Nanti boleh diupload di Facebooknya tag awak ya, tag saya. Mencari ilham ya. Nih, ini tadi dasarnya ini Bapak Ibu, abang nggak seberapa ini kan? Jadi ini ya, ini pakai 10.000 lah ya kan? Oke. Kalau udah keluar gambarnya, kita unduh, ini unduh.
Iya, masukkan fotonya yang ada tanda tambah ini Bu. Tanda tambah ini. Tanda tambah. Tapi Ibu udah sering pakai. Kok pakai itu? Oh, CapCut. Nah, CapCut harus buka CapCut ini ya aplikasi. Ini nggak perlu ya. Oke, udah ya Bapak Ibu. Sekarang lanjut. Sudah juga ya, e-learning di preset create image, sekarang kanvas. Oke, kanvas. Kalau kanvas ini Bapak Ibu, dia kita bisa membuat tulis, bisa membuat ringkasan materi dan lain-lain gitu ya. Kalau mau dicontohkan boleh. Misalnya misalnya kita mau membuat ringkasan materi. Ini saya sudah ada materi, Bapak Ibu, materi tentang metamorfosis. Kita ada materi. Ya karena PRA di bawah metamorfosis saja itu ya buat gambar resiko dia sama gurunya Bu Rosa ya kan. Udah. Nah, ini kita bisa meringkas materi. Kadang kita perlu, kadang satu buku itu kan Bu panjang lebar, gitu kan Bu. Nah, ini kita bisa ringkas. Tapi saran saya untuk meringkas itu jangan kasih satu buku langsung per bab, ya. Ini buatkan ringkasan materi di atas. Oke, dari kanvas. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Jadi diringkas sama dia langsung ke pengertian, langsung ke pembagian. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Cukup singkat. Nah, menariknya ini bisa dibuat jadi dalam bentuk mind mapping. Ya, caranya dari sini Bu. Dari create, bahkan di audiokan pun bisa. Kita buat infografik dulu lah ya, infografik. Iya, kayak gitu dia langsung kayak peta konsep gitu. Kadang kan kita kalau belajar enak di konsep, peta konsep. Kita tunggu hasilnya. Iya. Tapi Ibu harus sediakan dulu apanya, rujukannya, iya datanya. Kalau ini dia ke ngarahnya ke coding ya, nggak bisa. Kalau coding nggak usah Bapak Ibu ya, ini perlu berat Bapak Ibu ya. Coding bukan coding ya Bu Ibu ini coding nggak usah. Bisa rupanya. Ini dia. Jadi kayak gini dia Bapak Ibu. Dia berupa infografis, berupa diagram apa, ya. Bisa disajikan dari itu tadi. Oke. Selanjutnya dia juga bisa ternyata di dalam bentuk audio. Ya. Ya harus dari awal lagi ini. Oke, jadi dia juga bisa dalam bentuk audio nanti ya. Udah Bapak Ibu, jadi ada guide learning di Preset, Create Image dan Canvas. Jadi menu-menu daripada jenis itu ternyata ada beberapa ya. Kalau yang disajikan akun belajar ID ada 4 Bapak Ibu ya. Ada yang lebih kalau dia yang berbayar Bapak Ibu ya. Makanya disarankan aja pakai akun belajar ID ya. Oke, ini ada yang menarik Bapak Ibu. Ini udah ya. Ini Bapak Ibu, kalau misalnya ini ada perbedaan antara flash dan listening ya. Kalau ini dia Bapak Ibu dia cuma 3.
kan? Jadi nanti misalnya Bapak Ibu punya menunya, punya Bu Rosa ada 4, tinggal kita ganti ke yang pas. Coba kita tengok, pasti jadi 4, jadi 4 ya. Oke, kemudian ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik namanya explore gem. Explore gem, coba ke sebelah ini. Nampak Bu? Explore gem. Yang sebelah kiri nampak. Kita satu aja yang kita ulas. Ada namanya storybook, nampak? Storybook nampak? Oke. Buka, klik. Nah, storybook ini kita bisa membuat cerita bergambar. Nanti ada cerita, ada gambar, ada cerita, ada gambar. Menarik. Contohnya, Ibu mau buat cerita apa? Bukan, itu dari Gem. Explore Gem baru storybook. Buatkan saya cerita harus spesifik. Cerita apa ya? Kisah Nabi Sulaiman misalnya ya. Kalau yang belajar agama, kisah Nabi Sulaiman. Misalnya, Ibu boleh explore yang lain sesuai materi Bapak Ibu ya. Misalnya buat cerita tentang Malik Kuda, cerita bawang putih bawang merah, Tangkuban Perahu. Oke, belum saya enter. Ya, misalnya. Upload Bu. Bu, kalau di upload tag saya ya Bu ya. Tag Revo, tag Google, tag saya. Jadi Pro, apalagi jadi Pro ya. Kalau untuk dia membutuhkan waktu beberapa menit karena dia harus istilahnya melukis, desain gambar dan ceritanya gitu lah. Tapi nggak berhari-hari, paling 2 menit. Nah. Ya, keren kan? Keren ya kan? Anak-anak suka. Pokoknya anak saya itu enak kerjaannya di rumah. Dan menariknya di sini Bapak Ibu bisa disajikan dalam bentuk suara. Ini Bapak Ibu ya, iya nih. Ini kisah Nabi Sulaiman. Nah, ada gambarnya, ada ceritanya, ada gambarnya, ada ceritanya, gitu ya. Bisa di download, bisa diunduh, bisa dari sini. Icon print kalau mau diunduh. Oke. Icon print ini ada. Udah, bukan. Oh, kalau suara dari sini. Ya. Masih anak senang. Research. Hidup nggak speakernya dia. Nah, dia adalah seorang raja yang manis. Kita ulang ya. Luar biasa, termasuk kemampuan untuk berbicara. Iya, dengar. Listen. Dengarkan. Dia makhluk hidup, bahkan semut yang terkecil sekalipun. Suatu pagi, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua tentaranya, manusia, jin, dan kejadian lain. Makanya yang raja mengamati barisan sebelum ada berpulang. Bisa tuh. Iya. Nabi Sulaiman Iya, cocok. Semua cocok Bu. Kalau bilang semua materi cocok. Iya. Kita terapkan. Iya, betul. Dan dia karena ini kan anak-anak supaya nggak bosan, jadi disediakan dengan singkat memang. Dia berbatas dia cuma 10 halaman. Tapi kan dia sudah mengambil bagian penting dari cerita itu gitu ya. Yang penting anak-anak tersampaikan. Itu Bapak Ibu ya. Nah itu punya siapa?
Oke, Pak Maya bisa berarti ya. Mantap. Mantap. Oke, udah. Baru terakhir. Terakhir boleh dulu. 5 lagi boleh. Nah, boleh. Ilmunya kan boleh. Oke. Maksud saya nanti langsung ujian aja itu. Nah, kita ujian sama-sama gitu. Bapak Ibu ada namanya non LM. Non LM. Kalau non LM ini di luar dari aplikasi Gemini memang. Ini tambahan Bapak Ibu ya. Ketik aja di pencarian non LM. Tuh, non LM. Biasanya dia langsung merekomendasikan. Non LM. Notebook LM, sorry. Notebook LM. Oke. Ya, gini, nampak? Oke, nah jadi Bu Rasma boleh ambilkan video? Tolong itu. Kunci. Oke. Notebook LM kita buka. Ini ada hal yang menarik juga saya rasa. Ya. Coba try notebook LM. Try. Muncul tangannya. Coba. Coba. Iya, try. Coba. Oke. Isinya disajikan. Ini di sini saya karena sudah saya sering gunakan dia muncul banyak. Nanti di punya Bapak Ibu mungkin new aja ya. Misalnya kita ambil sumbernya. Ya harus ada sumber yang tersedia. Misalnya apa ya? Kan cari sumber, dari situ. Data orang nikah itu. Yang suatu video. Kamu tak sadar tapi masuk video. Hello. Biasanya namanya ada. Misalnya coba ini ya. Yang ada Nah, jadi kalau Gemini dia bisa menyajikan dia bisa informasi secara umum. Kalau notebook LM harus ada yang kita rekomendasikan. Nanti dia akan menyajikan, ya. Nih, misalnya kita mau buat mind map. Gimana hasilnya ya? Mind map. Ada HP punya. Mind map. Nah, jadi kayak gini dia Bapak Ibu. Ini perubahan bentuk hewan, definisi tinggal kita klik keluar dia, nanti ini kan kita klik selanjutnya proses perubahan. Nah, gini dia. Lalu jenis metamorfosis itu presentasi biasanya. Metamorfosis ada apa? Ada dua, metamorfosis sempurna, tidak sempurna. Ini nanti dijabarkannya lagi. Kita tinggal klik ciri-cirinya apa? Metamorfosis sempurna. Ini ada beberapa tahap ya. Apa aja ini telur, larva, pupa dan seterusnya. Menarik kan Bapak Ibu ya? Bisa. Ya udah dapat kita. Ya bisa digunakan.
Jadi dia bisa dibentuk dalam mind map. Selain mind map, dia juga bisa disuarakan juga bisa. Bisa disuarakan, bisa dalam bentuk video bisa. Tapi kalau kita ekspor nanti ke selama waktu kita Bapak Ibu ya. Saya rasa nggak usah banyak-banyak, itu aja dulu dapat sedikit kali. Itu nomor-nomor aja itu dia pulang. Ya ibu mau healing ya? Ya. Mau meeting? Oh iya. Bisa. Oke Bapak Ibu, saya ulang. Jadi Gemini itu adalah tadi AI itu ada banyak ya. Salah satu dari produknya Google adalah Gemini namanya. Ada namanya prompt dasar, terus ada beberapa menu, ada guide learning ini untuk pembelajaran terpandu kalau mau cari informasi sedetail-detailnya. Lalu ada deep research kalau mau buat penelitian makalah yang ada sumbernya boleh dari situ. Lalu create image untuk buat materi yang ada gambar dan penjelasan, atau untuk gambar lucu-lucu, ganti background, ganti baju, ganti suami pun bisa ya. Dari itu ya, dari create image misalnya. Dan kanvas. Kalau kanvas bisa buat kuis, belum saya demokan ya, bisa buat kuis, bisa main-main pribadi, lalu bisa meringkas materi yang luas, dikira-kira dari kanvas ya. Buat kuis juga bisa dari sini. Mau ya. Nah, awak segan sama Bu Ipo ini, melirik-melirik dia Bu. Iya, dirikan ini. Contoh dari kanvas, buatkan saya kuis tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna sebanyak 5 soal. Harus detail ya Bapak Ibu ya, harus detail. Sebanyak 5 soal pilihan berganda. Iya. Ada yang lebih kompleks ya. Tentang Asmaul Husna sebagai Asmaul Husna untuk kelas berapa ini Pak? Kelas 3. Kelas 3. Kelas ada ya. Nah, dia kayak gini. Asmaul Husna berbunyi ini, dan uniknya dia, misalnya kita pilih ini, dia menjelaskan ulasannya, jawabannya. Jawaban yang benar ini. Jadi nanti selanjutnya ya kita selesai. Oke, ini salah juga, jawaban yang benar ini. Iya boleh Bu, berapa hari Bu? Oke, selanjutnya. Jadi mau buat 100 soal pun bisa Bapak Ibu ya. Nah, lalu misalnya ini saya klik aja ya contohnya. Yang jelas di sini dia disajikan penjelasannya. Udah? Dan nanti hasilnya ada langsung. Cuma benar 1 dari 5 misalnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau asesmen akhir untuk siswa, langsung aja sih Bu. Kalau siswa kan mungkin kalau untuk anak SMA biasa, kalau saya kan karena pakai HP rata-rata, buka jadi kalian, misalnya kan. Coba ini ada kuis. Nah, jadi nanti keluar nilainya tinggal ditunjukkan. Pak ini nilainya. Iya. Nah, tapi kalau anak SD kan saya rasa nggak disarankan. Tapi tinggal kita aja. Nah ini jawabannya apa? Ini jawabannya apa? Nah gitu. Kurang lebih gitulah. Oke, itu kuis. Iya. Masih bisa. Tapi ya begitulah kira-kira. Kalau saya Bapak Ibu itu anak SD, tidak saya enggak saya kasih. Kalau ada saya dan mereka jadi terbiasa
terbiasanya jadi takut gitu. Tapi kalau ada saya nggak apa-apa, jadi bisa kita bantu. Oke, saya rasa itu aja Bapak Ibu beberapa materi itu hari ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Saya tawarkan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ujian supaya dapat sertifikat. Saya Mau dari HP bisa pertanyaan? bisa. Tapi agak tersita waktunya, nggak apa-apa. Demi ilmu. Iya, mumpung ini mumpung apa ya? Mumpung gratis, kan gitu ya. Karena sertifikatnya ini dia berskala internasional. Langsung keluar Bu kalau dia lulus. Enggak. Saat itu juga keluar sertifikatnya. Contoh sertifikatnya gini Bu. Oh, ujiannya kalau durasinya 2 jam. Itu durasi yang disediakan. Kalau ya kan nggak sampai 2 jam siap. Bisa. Di rumah bisa. Bu, di rumah. Iya, bisa, tapi di baliknya dilampirkan Bu surat tangannya loh Bu. Biasanya gitu. Ini. Nggak bisa, ini langsung dari Google. Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa kita apa, ini langsung dari Google. Nggak bisa. Dia akan terbaca sistem. Saya tahu. Pakai apa di scanner bisa, lalu diubah nama jangan, nggak bisa. Ya, saya tidak menyarankan itu ya. Sama ini sertifikatnya kayak gini. Nah, jadi ada 2, kalau itu ujian dan kalau lulus Bapak Ibu ya. Iya. Jadi saya sudah pas sekolah Bapak Ibu mengimbaskan kemarin pertama di SMP 21 Atap Beringin, tapi sedikit gurunya nggak apa-apa, yang ada aja saya bilang yang mau, atau mungkin karena kita berpositif thinking mungkin lagi berhalangan atau ada kegiatan nggak apa-apa. Baru kemarin saya di SMP 20 Akam, alhamdulillah banyak. Kemudian di Dharma Karya semalam banyak. Baru semalam di SD 10 40 apa itu? Ya Gumu. Di SD Gumu ya semalam. Banyak antusias. Sama malam kayak kita gitulah antusias. Ya alhamdulillah. Gitu ya, dan terakhir hari ini. Kemarin ada juga yang meminta ke Labuan Batu, tapi saya berat. Jauh Bapak Ibu ya. Dekat aja ya. Nanti Ibu nganternya repot jauh, dari dekat aja ya kan. Kalau bisa, kalau ada yang di sini kira-kira bisa ya kan? Ada Bu. Ada ibu kan? Oh ya. Oh iya. Itu angkat mama saya dia. Oke. Jadi Bapak Ibu sekarang yang harus dilakukan adalah mengisi. Jadi kita sepakati dulu lah mau ujian di sini atau di rumah. 2 jam itu SD Mas. Kan? 2 jam itu saya Bu. Pengalaman Bapak ngajarin berapa soal? 37 soal lebih ya. Kadang mau sampai 45 menit bisa juga. Bersihnya sejam. Iya, kurang lebih gitulah. Semua pilihan berganda tapi soalnya hot. Tahu soal hot?
pakai akun masing-masing nggak bisa. Iya betul. Soalnya beda setiap akun. Tapi bisa, tapi hanya diacak-acak. Hanya diacak-acak. Saya menyarankan ujiannya Bu. Saya menyarankan ujiannya di bersama-sama kalau bisa. Jadi bisa saling bertanya. Senin aja. Senin. Ya. Bapak ini nggak ada waktu kalau Senin. Dia mau. Boleh. Terus saya bukan mengajari hal yang tidak baik Bapak Ibu ya. Boleh memakai perangkat yang lain untuk mencari informasi. Tapi biasanya nggak ada, mereka nggak apa ibaratnya ya, nggak meletakkan soal itu di pencarian Google karena memang ujiannya sulit, agak sulit gitu. Tapi tidak sesulit GMT, ada namanya GMT, Google Certified Trainer. Kalau itu Bu, dia ada kameranya kayak ujian CPNS, macam betul ujiannya ya kan. Tapi berkat karena itu pula awak bisa kemana-mana, alhamdulillah ya kan. Tidak dapat tas dari Google kan gitu ya kan, dapat polling dari Google. Oke, Bapak Ibu. Kalau ke Jakarta masih secara daring Bu. Waktu itu di Siantar, SMA 4 Pematang Siantar itu memang itu kemarin ada dua pilihan, di Siantar atau di jauh agak pelosok di mana itu ya, daerah Tapanuli kesana-sananya lagi Bu. Jadi saya meminta persetujuan untuk agak yang lebih dekat. Kalau jauh sekali ya naik pesawat terbangnya kan gitu kan. Itulah Bu ya. Nah, jadi kalau begitu Bapak Ibu ini saya kirim melalui siapa ya? Bu Yanti aja, Bu Yanti ya. Bu Yanti Netra. Saya suruh untuk memilihnya juga kan, jadi ke Bu Yanti ya. Dari tadi buku tahu aja. Ini kenapa ya gero? Kalau ini pembelajaran ketawa aja. Inilah pembelajaran yang menyenangkan. Laptop kamu yang udah lama mati gara-gara lama buka ketawa. Bukannya mati dia yang rusak. Diketawain daripada nggak bawa laptop aku bilang. Karena tahu si Devi ya. Siapa yang berdua ini buat tahu? Aku malas. Dia tembok aja diketawain dari kamera. Tembok aja dia diketawain. Ayo Han, silakan diminum. Bapak Ibu, ini ada 2 link presensi yang harus diisi. Boleh lihat di Google kata Bu Yanti. Coba diisi dulu, nanti kalau ada yang mau ditanya, tanyakan ke saya karena itu nanti ada yang harus ditanya memang pengisiannya. Coba diisi dulu. Boleh lagi diisi. Ini presensi beda sama soal yang satu kedua. Beda. Satu kedua nih Pak. Yang pertama dulu, yang atas. Ya, lapor uji dulu. Link. Kami abaikan dulu, itu nanti. Ada di grup.
Lapor uji pertimbangan Gemini Academy. Banyak. Dua. Dua-dua Bu, tapi nomor 1 dulu. Punya kayak jadi masalah kan, lapor pribadi mau akun apa terserah ya. Kalau bentuk JP-nya boleh, tapi nanti besok siang minta izin pribadi yang pribadi kita masuk lagi. Nanti ada yang harus diisi izin pribadi. Kita isikan yang pribadi. Nomor 1 loh. Enggak, dia nomor 2 ujian dia. Saya mau ketik apa? Enggak, ada 2 itu dia loh. Sama juga. Sumatera Utara. Kabupaten Eri Serba. Jadi nanti di situ dia ada meminta, hah? Belum, nanti buat di situ belum ujian. Itu link yang kedua, link yang kedua. Yang pertama udah. Oh ya kan, iya, udah. Iya, belum ujian. Oke, udah. Bisa. Oke. Iya, checklist. Berapa nomor MPSN kita, Ya, bisa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa sih diminta nanti sana? Punya dia kan dikasih. Pendidiknya. Pulang bisa. Kami di trainer nih Pak ini, di trainer. ID trainer. Apa jawabannya di ID trainer ini apa ID-nya? Serbu, bentar. Ini GAB 3891. GAB 3891. Hasil ujian lulus. Tidak ikut ujian. Kalau ibu buat lulus dan nanti dia minta untuk diunduh. Sementara sertifikatnya belum kita dapatkan. Tidak ikut ujian. Yang kita gini ya. Dan ibu nggak bisa bohong. Saya tidak kodenya GAB 3891. Tidak ikut ujian ya, belum ikut ujian. Oh, kan itu nyalinya. Ini. Next. Saya sudah menggunakan hitungan badan depan dan Gemini. Yakin? Tiga tempat nih. Dia skala serba bagusnya semakin besar. Lima. Udah 3 aja. Yang 5 tiga tempat. 3 tempat aja.
4 atau 4 aja boleh. Apa ini mau Bapak Ibu, tadi kan ada di situ ditanya saya apakah saya peserta Budini, jawabannya tidak Bapak Ibu ya. Jawabannya tidak. Apakah Anda merupakan peserta Budini? Tidak, tidak. Tidak kan? Tidak ya. Pernyataan benar informasi dan data. Saya setuju. Iya. Saya setuju. Saya setuju. Nah, submit. Yes. Oleh yang kedua, submit. Oke. Nanti di link yang kedua itu ada mengarahkan ke grup. Nanti masuk ke grup untuk memudahkan kita koordinasi Bapak Ibu ya. Bukan kita nggak peserta. Bukan peserta Bapak Ibu. Saya setuju. Berikutnya. Tidak, tidak. Sandinya apa? Sandinya apa Bu? Hanya Ibu lah yang mengetahui sandi. Hah? Itu ID-nya itu. Ini Bu, GAB 3891, jangan salah ya Bu. Ini pakai poin, ini pakai poin. Namanya bukan peserta kelas. Iya, iya. Pakai poin. Iya.